Lu pasti udah gak asing sama fenomena ikan sapu-sapu yang jadi hama di sungai-sungai Indonesia yang lagi viral belakangan ini. Awalnya dibeli buat ngebersihin akuarium, pas dilepas ke sungai, mereka malah berkembang biak dengan brutal, kebal polusi, gak punya predator, dan akhirnya ngerusak ekosistem sungai-sungai kita, yang bikin ikan-ikan lokal jadi terancam. Nah, sekarang coba bayangkan ikan sapu-sapunya diganti dengan kuda Nil. Ya, kuda Nil, spesies mamalia air berkulit tebal seberat 2 ton yang hobinya berendam sambil berak sembarangan. Dan yang lebih gilanya lagi, gerombolan makhluk gemoy ini adalah warisan dari bos kartel narkotika paling terkenal sepanjang sejarah, yakni Pablo Emilio Escobar Gaviria alias Pablo Escobar. 3 dekade setelah si bos kartel tewas ditembak di atas genteng, pemerintah Kolombia justru dibikin pusing, bahkan sampai harus mengeluarkan dana miliaran rupiah buat mikirin cara memusnahkan sekumpulan kuda Nil Afrika yang udah menginvasi negara mereka. Ini adalah kisah nyata di mana ilmuwan, aktivis, dan pemerintah harus menghadapi bom waktu ekologis paling absurd di dunia. Dan gak usah berlama-lama lagi, siapkan camilan, minuman, dan posisi rebahan, karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Kuda Nil Cocaine. Sangar kali namanya ya kan. Semua kekacauan ini berawal dari ego seorang miliarder narkotika yang bingung cara apa lagi yang bisa ia lakukan untuk menghabiskan uangnya. Di tahun 1980-an, kartel Medellin lagi berada di puncak kejayaannya. Dan ya, uang yang masuk ke kantong Pablo Escobar itu udah kayak keran air bocor, Pak. Nah, biar makin kelihatan kaya raja seutuhnya, Escobar membangun mega properti super mewah seluas 20 km persegi bernama Hacienda Napoles. Doi pengen punya kebun binatang pribadi, Pak. Dan ya, diterbangkanlah gajah, jerapah, hingga zebra secara ilegal ke kebun binatang tersebut. Di tahun 1981, waktu Escobar lagi jalan-jalan di Amerika Serikat, Escobar kepincut sama mamalia air raksasa Afrika. Dan tanpa pikir panjang, ia pun menyelundupkan 4 ekor kuda Nil, 1 jantan dan 3 betina, buat dilepas di danau buatannya. Diangkutlah ke-4 kuda Nil tersebut ke kebun binatang pribadinya. Petaka dimulai di bulan Desember 1993, saat para polisi berhasil mengakhiri hidup sang Lord Cocaine. Hacienda Napoles pun dijarah massa dan disita pemerintah. Hewan eksotis kayak singa atau gajah langsung dievakuasi ke kebun binatang resmi. Akan tetapi, ketika petugas melihat ke arah danau dan menatap 4 ekor kuda Nil raksasa yang lagi asik berendam di danau, langsung bad mood lah ya kan, dan males ribet lah pokoknya para petugas ini. Karena mindahin hewan segede gaban yang terkenal galak itu butuh anggaran yang besar. Sementara APBN Kolombia waktu itu juga lagi kurang. Pemerintah Kolombia akhirnya milih jalur bodo amat dan membiarkan mereka tetap di sana, dan mengira kuda Nil itu bakal mati sendiri. Keputusan inilah yang menjadi pemantik awal bencana ekologis di tahun-tahun berikutnya. Di Afrika, hidup seekor kuda Nil itu sebenarnya berat banget, Pak. Mereka harus menghadapi musim kemarau ekstrim yang bikin sungai kering, rebutan wilayah yang sempit, ditambah dikepung predator alami kayak singa dan buaya besar yang siap memangsa anak-anak mereka. Faktor alam inilah yang menjaga populasi kuda Nil di Afrika tetap seimbang. Nah, balik ke Kolombia. 4 ekor kuda Nil Escobar ini pun kabur dari pagar Hacienda Napoles dan masuk ke sistem perairan Sungai Magdalena di Kolombia. Mereka akhirnya hidup dan berkembang biak di sana. Dan di sungai inilah kuda Nil ini berasa tinggal di hotel bintang 5 seumur hidup. Sungai Magdalena itu ibarat surga dunia buat mereka. Tidak ada kemarau ekstrim, rumput hijau melimpah sepanjang tahun, dan yang paling nikmat, di seluruh benua Amerika Selatan, tidak ada satupun predator alami yang berani nyentuh mereka. Apa? Jaguar, buaya lokal, mana mampu. Spesies asli Afrika nih bos. Nggak bakal ada yang berani mendekati monster seberat 2 ton dengan kekuatan gigitan setara mesin hidrolik. Langsung jadi geprek buaya itu kalau ada buaya yang deketin mereka. Dampaknya apa?
Siklus biologi mereka berubah total karena hidup terlalu makmur dan bebas dari stres. Di Afrika, kuda Nil baru puber di usia 7-9 tahun. Nah, di Kolombia, usia 3 tahun mereka udah gatal pengen bikin anak. Masa jeda kehamilan yang harusnya memakan waktu bertahun-tahun jadi diringkas. Mereka bisa melahirkan hampir setiap tahun. Dari cuma 4 ekor di tahun 1981, populasi mereka meledak secara eksponensial. Berdasarkan sensus ekologis terbaru di paruh pertama tahun 2026, jumlah kuda Nil Cockaigne yang berkeliaran bebas diperkirakan sudah menembus minimal 200 ekor dengan wilayah invasi seluas 43.000 km persegi. Ilmuwan bahkan membuat simulasi matematika yang cukup mengerikan. Kalau didiamkan, populasi kuda Nil ini bakal melonjak jadi 1.000 ekor di tahun 2035 dan jadi ribuan di dekade-dekade berikutnya. Mungkin lo mikir, terus kenapa bang kalau kuda Nilnya banyak? Kan lucu, bisa jadi objek wisata. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kuda Nil itu bukan hewan peliharaan kayak kucing atau anjing. Mereka adalah bulldozer hidup yang sangat destruktif bagi alam Amerika Selatan. Masalah yang pertama, mereka. Satu kuda Nil dewasa bisa makan puluhan kilo rumput dalam satu malam. Dan otomatis, limbah dalam jumlah raksasa masuk ke dalam air. Di perairan Kolombia yang arusnya tenang, ribuan ton kotoran ini mengendap di dasar sungai. Kotoran ini membawa fosfat dan nitrogen yang memicu eutrofisasi, yakni kondisi di mana alga tumbuh meledak sampai menutupi permukaan air dan menyedot habis oksigen. Hasilnya apa? Air sungai jadi beracun, jutaan ikan endemik mati massal karena kehabisan napas, dan nelayan lokal kehilangan mata pencaharian. Bayangin Pak, ikannya kehabisan napas di air. Masalah kedua, mengancam nyawa manusia. Sering kita lihat di sosmed atau di TV, kuda Nil digambarkan sebagai hewan gendut dan menggemaskan, kayak kuda Nil mudeng misalnya. Faktanya, di Afrika, kuda Nil adalah salah satu mamalia paling agresif yang paling banyak membunuh manusia setiap tahunnya. Mereka bisa lari dengan kecepatan sekitar 30 km per jam di darat, jauh lebih cepat dari ente yang lagi dikejar DC pinjol. Warga lokal di sepanjang Sungai Magdalena sekarang harus hidup berdampingan dengan ketakutan. Kejadian kuda Nil masuk ke pemukiman, jalan-jalan di tengah kota, atau nongkrong di lapangan sekolah udah jadi pemandangan biasa. Dilaporkan juga kalau nelayan di sana berkali-kali diserang dan perahunya ditebalikin sama kuda Nil karena merasa wilayah teritorinya diganggu. Ibarat bom waktu, ini tinggal menunggu sampai jatuh korban jiwa massal di kalangan warga sipil. Melihat situasi yang makin kacau, pemerintah Kolombia mulai memutar otak. Akan tetapi, setiap kali mereka mengajukan solusi, mereka selalu menabrak tembok besar yang bernama anggaran dana dan opini publik. Solusi pertama, kebiri medis alias kastrasi bedah di lapangan yang dimulai sejak tahun 2014. Kedengarannya gampang ya kan? Tapi prakteknya Pak, mimpi buruk. Membius kuda Nil liar di tengah rawa itu taruhannya nyawa. Kulit mereka tebal dan testis alias biji kuda Nil jantan itu tersembunyi di dalam tubuh. Badannya besar tapi bijinya kecil. Susah banget lah pokoknya buat dicari. Ditambah, apabila salah takaran bius, kuda Nilnya bisa kena serangan jantung dan meninggal. Atau kalau biusnya kurang, kuda Nilnya bangun di tengah operasi terus ngamuk dan memberi salam olahraga kepada para tim dokter. Kosnya gimana bang? Operasi satu ekor kuda Nil liar di medan sulit bisa memakan biaya 7.000 sampai 9.800 US dollar. Bahkan di area terpencil bisa bengkak sampai 50.000 US dollar per ekor. Bisa kebeli Ducati Panigale V4. Dan tentunya anggaran negara jelas nggak bakal sanggup membiayai proyek ini. Solusi kedua, suntik kontrasepsi kimia. Di tahun 2021 ada 24 ekor yang berhasil ditembak suntikan ini pakai senapan dart. Nah,
Tapi para ahli akhirnya angkat tangan karena vaksin ini butuh dosis penguat atau booster secara berkala. Sekarang coba lu bayangin, gimana caranya petugas mengidentifikasi, melacak, dan menembak ulang kudanil yang sama di tengah hutan rawa seluas puluhan ribu kilometer persegi. Udah kayak nyari jerami di tumpukan jarum. Kecuali tuh kudanil bisa dijapri, ya kan? Solusi ketiga, relokasi internasional. Sempat ada rencana ambisius buat mengekspor 60 ekor kudanil ke India dan 10 ekor ke Meksiko. Tapi rencana ini mandek total di tingkat birokrasi internasional. Mengirim hewan raksasa antar benua butuh izin karantina super ketat, pesawat kargo khusus, dan biaya operasional yang luar biasa mahal, cuy. Negara tujuan pun mikir-mikir lagi buat menerima hewan invasif yang berpotensi merusak lingkungan mereka sendiri. Solusi ini akhirnya menguap begitu saja dan hanya jadi wacana di atas meja. Iya, kita pun tiba di tahun 2026. Titik di mana pemerintah Kolombia sudah kehabisan waktu, uang, dan kesabaran karena metode tanpa pembunuhan dinilai gagal total. Pada tanggal 13 April 2026, Menteri Lingkungan Hidup Kolombia, Susana Muhammad González, mengumumkan keputusan paling radikal sekaligus paling berdarah dalam sejarah konservasi negara tersebut. Pemerintah Kolombia secara resmi mengesahkan program eutanasia terkontrol untuk memusnahkan populasi kudanil liar lewat dana khusus Fund for Life dan Biodiversity. Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar 7,2 miliar peso Kolombia atau sekitar 2 juta US dollar. Targetnya nggak main-main, Pak. Mereka harus mengeksekusi mati minimal 80 ekor kudanil pada paruh kedua tahun 2026 ini, yang berfokus pada kudanil-kudanil yang sudah keluar jauh dari kawasan Hacienda Nápoles dan menginvasi perairan publik yang padat aktivitas warga. Metodenya adalah menggiring kudanil ke fasilitas pengurungan, membiusnya dengan dosis tinggi, lalu menyuntikkan zat kimia mematikan. Tapi kalau kondisi lapangan terlalu berbahaya, petugas diizinkan melakukan penembakan langsung di tempat menggunakan senapan berburu dengan kaliber berdaya tembus tinggi guna memastikan kematian instan tanpa penyiksaan. Begitu keputusan ketok palu, tanpa diduga, badai protes langsung meledak di seluruh penjuru Kolombia, membelah negara tersebut menjadi dua kubu yang saling serang. Di satu sisi, ada kubu aktivis hak hewan yang mengecam keras kebijakan ini sebagai pembantaian massal terhadap makhluk hidup yang tidak berdosa. Mereka berargumen kudanil-kudanil ini nggak salah apa-apa. Mereka nggak minta diselundupkan oleh Pablo Escobar, mereka cuma mencoba bertahan hidup dan berkembang biak layaknya hewan normal. Kubu aktivis ini bahkan langsung mendaftarkan gugatan hukum darurat ke pengadilan demi memblokir dana operasi sebesar 7,2 miliar peso tersebut. Terus banyak juga warga di sana yang suka sama kudanil-kudanil ini dan menganggap mereka hewan yang lucu dan kawaii desne. Di sisi lain, kubu ilmuwan, ahli biologi, dan warga lokal berdiri kokoh mendukung pemusnahan ini. Bagi mereka, ini bukan soal kejam atau enggak, tapi soal kalkulasi logis demi menyelamatkan keanekaragaman hayati asli Kolombia. Jika 80 ekor kudanil ini nggak dibunuh sekarang, maka di masa depan, ribuan spesies ikan endemik, berang-berang, dan seluruh ekosistem Sungai Magdalena yang akan mati total. Ini mungkin pilihan pahit, antara mengorbankan satu spesies invasif demi menyelamatkan ratusan spesies asli, atau membiarkan satu spesies invasif menghancurkan seluruh alam Kolombia. Nah, ironi terbesarnya adalah Om Pablo Escobar yang udah meninggal puluhan tahun yang lalu, tapi dunia masih harus membayar harga dari dosa-dosa dan ego kegilaannya melalui makhluk-makhluk ini. Seakan-akan maut pun tak mampu memutus kebrutalannya Om Pablo. Nah, dari pembahasan ini, menurut lu pilihan mana yang paling masuk akal? Kubu ilmuwan yang menghabisi kudanil ini demi keselamatan lingkungan, atau kubu para pencinta hewan yang ingin hidup berdampingan dengan para kudanil ini? Silahkan tulis di kolom komen ya. Dan segitu dulu buat video kali ini. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis dan dengerin gue yaping.
Jangan lupa support channel UMKM ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.